Ya, kita masih membahas sinyal reshuffle Kabinet Jokowi, masih bersama Bang Ruhut Sitompul yang sudah ada di studio, Bang Ngabalin juga, Bang Sugeng dari Nasdem, dan juga Bang Yunarto dari Carta Politika. Saya ke Bang Yunarto, bahwa kita melihat bagaimana sebenarnya menteri-menteri ini menjadi sorotan ya, karena mereka tadi juga calon, mereka juga ketua partai, tapi juga ada komitmen yang dianggap sebagian pihak bahwa ini membahayakan pemerintahan Jokowi. Dari Carta Politika sendiri, ada catatan tidak sih untuk menteri-menteri tertentu yang akhirnya juga disorot atau mungkin disebut dalam survei-survei belakangan, termasuk yang paling baru ini? Saya termasuk yang melihat bahwa Mhm, survei kalau dilakukan untuk menilai menteri itu nggak fair. mhm. Karena pasti akan bias tingkat pengenalan. Makanya saya nggak pernah tanya tuh pemeringkatan menteri-menteri siapa yang kinerjanya paling baik dilempar pada responden. Karena pasti yang lebih dikenal seperti Pak Prabowo, Erick Yes. Thohir, Mhm, ketua umum partai itu pasti akan mendapatkan peringkat lebih baik. mhm. Itu yang pertama. Saya ingin memberikan catatan kritis kepada tiga pihak. Yang pertama buat Pak Jokowi sendiri. Mhm. Atau mungkin jangan-jangan media saja yang menafsirkannya. Pertama, saya berharap sekali Pak Jokowi tidak mengartikan reshuffle itu sebagai tata ulang koalisi semata. Arti Baik. dari reshuffle itu dalam sistem presidensial adalah tata ulang kinerja. Hmm. Nah, kenapa kita kemudian sekarang ributnya dalam kapasitas mana yang loyal dan mana yang tidak loyal saja. Karena kalau hanya diartikan pada tata ulang Menarik. koalisi, artinya Jokowi hanya menempatkan dirinya sebagai Hmm. pemimpin koalisi, Hmm. bukan sebagai presiden. Itu yang Baik. pertama. Aha. Catatan kedua, buat partai-partai, saya berharap partai-partai juga tidak punya pola pikir seperti itu ketika berbicara mengenai reshuffle, Mhm. adu kemudian ingin mendapatkan porsi kue yang lebih besar dalam konteks jatah, lalu kemudian berbicara hanya dalam konteks sikap politik yang berbeda. Mhm. Harusnya mereka menempatkan diri ketika sudah menempatkan anggotanya sebagai anggota DPR di masing-masing komisi, kritiklah habis-habisan menteri-menteri berdasarkan sektornya. Misal terhadap Mentan tadi saya baca, ya harusnya komisi 4 kalau punya data mentalnya jelek, bukan data-datanya sehingga kemudian bisa dimasukkan buat presiden dan di backup oleh publik untuk mengganti menteri tersebut. Itu yang kedua. Mhm. Yang ketiga catatan kritis buat Nasdem juga menurut saya ya. Ketika berbicara positioning politik, saya sepakat bahwa adalah hak partai politik untuk mengusung siapapun, terlepas apapun persepsi publik. Baik. Adalah hak dong Mhm. Gerindra mengusung Pak Prabowo, hak Golkar mengusung Erlangga, hak Nasdem juga untuk mengusung Anies Baswedan. Oke. Tapi logika saya mungkin salah dan bisa dibantah oleh Mas Sugeng. Kalau nanti misalnya betul-betul berkoalisi resmi Mhm. dengan dua partai oposisi atas nama koalisi perubahan, di situ menurut saya ada logika berpikir yang bisa kita perdebatkan. Nasdem adalah bagian dari keberlanjutan yang membidani apa yang menjadi kebijakan selama 8 tahun. Agak aneh ketika kita berbicara mengenai perubahan dan logika bahwa bergabung dengan partai oposisi dan itu hak bukan, artinya kan sudah ada perbedaan halauan Baik. memandang negara untuk masa mendatang dan disitulah kemudian menjadi perdebatan apakah sebaiknya Nasdem fokus saja untuk berbicara mengenai 2024 ke depan atau kemudian bertahan. Itu sih catatan kritis buat masing-masing pihak yang hari ini kita bahas. Baik. Saya ke Bang Ngabalin, bahwa tadi seringkali kita bicara reshuffle adalah tata, ya banyak asumsi publik bahwa ini tata ulang koalisi, bukan kinerja. Eee, Istana punya jawaban tidak? Bahwa sebenarnya tiap reshuffle memang urgensinya kinerja loh, bukan bukan soal semata-mata koalisi. Yang mana yang benar, Bang? Tergantung, dua Hmm. hal itu kan tidak lepas juga dari satu langkah-langkah politik. Baik. Langkah-langkah politik yang saya maksudkan itu Hmm. dua pertimbangannya, pertimbangan yang terkait dengan masalah kinerja dari para pembantu presiden dan Mhm. yang kedua memang tidak bisa tidak menteri itu adalah jabatan politik. Jadi pertimbangan-pertimbangan penting juga Hmm. politik untuk bisa memberikan pencerahan kepada publik, kepada masyarakat. Mhm. Yang harus kita soroti itu adalah seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa para menteri itu bisa bekerja dengan baik, kemudian siapa-siapa yang ingin mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden atau dari ketua-ketua partai, Mhm. sepanjang tidak mengganggu kinerja sebagai pembantu presiden, Mhm. sebagai menteri, oke-oke saja. Oke. Tetapi bahwa kebijakan yang dilakukan oleh presiden terkait dengan reshuffle terhadap Mhm. para pembantu-pembantu presiden, saya kira lagi-lagi kita harus mengatakan bahwa Ya, itu adalah hak prerogatif yang tidak prerogatif. bisa Betul. siapa pun bisa mengintervensi. Oke. Jadi tadi walaupun sosok tersebut ketua umum dan menteri, nyalek atau nyapres, asal tidak mengganggu ya, Bang, ya?
Bang Abalin. Ya, itu kan Ya. itu kan satu kebijakan yang pernah disampaikan oleh Bapak Presiden ke ruang Sejauh publik. ini ada yang ganggu nggak, Bang? Aman saja, aman saja. Tentu, dan saya ingin katakan bahwa kalau di kantor staf presiden itu arahan perintah Pak Muldoko itu kan sepanjang diseminasi informasi dan komunikasi politik itu tidak mengganggu kinerja presiden, dan kemudian presiden punya kebijakan dalam melihat melakukan gonta-ganti atau reshuffle kabinet dalam dua faktor tadi, go. Dan itu sah-sah saja kan, bagi presiden tidak ada masalah. Nah, Bang Ruhut, bahwa nggak apa-apa, it's okay, mau nyalon, mau apa, asal tidak mengganggu. Kalau dari Pak Ngabalin ya, dari Istana, berarti so far tadi juga nggak ada yang ganggu dong sejauh ini. Kenapa kalau dari PDIP perspektifnya agak beda, bahwa ada beberapa yang dua kaki, ya itu otomatis ganggu dong? Iya, karena kami, Ketua Umum kami, Bu Megawati, mengajarkan kami kedepankan etika. Ini kalau kita berbicara etika kan ya udah beda dong. Kan nggak ada kok undang-undang yang kami langgar. Siapa bilang ada? Nggak ada kok. Boleh aja. Hak parpol tadi. Hak parpol. Kita nggak bilang. Tapi seperti tadi dikatakan, kan kami ingin memperkenalkan calon kami. Tapi taunya dampaknya rakyat gimana? Getarannya. Ya, tapi itu Erick Thohir ke Padang, Sumatera Barat, ya, dia hanya menunjukkan kinerjanya. Wah, dampaknya kalah dengan calon presiden loh. Di Sumatera Barat, waduh, dia bukan orang partai loh, hebat nggak Pak Erick Thohir? Karena itu saya bilang marilah kita sama-sama dukung dulu Bapak Joko Widodo, presiden kita yang sudah kerja keras. Takutnya kalau buru-buru nanti calon akan hanya jadi calon. Hanya jadi bakal calon. Ini yang saya ngeri. Ini bakal calon, ini yang saya ngeri. Kan kita belum tahu, ya rambut kita. Ya, maksud saya bukan, maaf nih, kan ini karena pepatah, rambut sama putih dalam hati siapa tahu kan, rambut aku hitam. Tapi bukan itu, ini kan patah. Ya, iya, jujur saja. Ya, kita kan belum tahu nanti endingnya gimana. Tapi kan kita maunya tenang lah. Tapi terserah. Kalau saya sih ada aja kok gejolak itu. Bang Sugeng, dengan segala argumentasi, dinamika yang kita punya malam ini, Nasdem masih merasa aman nggak sih sebenarnya untuk ya di posisi kali ini dengan ya banyak ya kritikan termasuk dari PDIP dan juga mungkin dari tadi isu reshuffle ini, masih ngerasa aman? Sangat-sangat aman, nyaman. Kenapa? Saya kira apa yang survei disampaikan oleh Bung Yunarto itu menunjukkan kinerja, kan kita sama-sama tahu. 3 bulan yang lalu, tolong koreksi Bung Yunarto ya, bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi sampai mencapai 63%. Tetapi saya kira salah satu keberhasilan naiknya kepuasan publik, salah satunya adalah misalnya ya mungkin ya, di samping inflasi juga tidak setinggi yang kita khawatirkan, dan juga kenaikan BBM tidak menghantam terlalu signifikan. Kedua adalah juga keberhasilan dalam G20, di mana kita semuanya tahu G20 adalah menyangkut tentang climate change misalnya, bagaimana kami sebagai pendukung Pak Jokowi merumuskan berbagai kebijakan untuk didorong, bagaimana misalnya Menteri KLH luar biasa dalam National Determined Contribution dalam hal yang itu dirumuskan menjadi isu utama di G20. Jadi berkali-kali kami dengan Menteri KLH mensupport bagaimana agar rumusan-rumusan dalam kebijakan itu betul-betul mencerminkan Indonesia sebagai negara dengan energy transition sebagai tema utama, betul-betul menguasai masalah. Jadi itulah yang kami support, dan alhamdulillah semua sukses. Nah, itulah dari hasil semuanya, maka tingkat kepuasan publik hari ini sebagaimana Bung Yunarto sampaikan tadi 72% dari 63% beberapa waktu lalu. Saya kira ini kerja semuanya. Ini juga mencerminkan kami ini tanpa riset sama sekali lah, bahwa Bang Ruhut mensitir ketum PDI mungkin, atau beberapa pihak di PDI yang merasa resah. Saya kira lagi-lagi memang dalam konteks presidensial multipartai, di mana presiden sebelum dipilih rakyat dicalonkan dulu oleh partai sebagaimana konstitusi, itu memang memerlukan kedewasaan, pencermatan yang memang agak langka sistem politik seperti di Indonesia hari ini. Bang Sugeng, kalau tadi di partai justru cenderung ke parlementer kan begitu. Nah, inilah yang sama-sama kita
Nah, karena toh juga Pak Jokowi sudah 2 periode, Pak Jokowi sudah dibatasi oleh konstitusi. Sekali lagi dalam konteks 2024. Tetapi sampai mengantarkan sampai tahun 2024, kami justru bergerak dalam arah etik. Kita mau berpolitik dengan cara yang etis. Bagaimana kita tetap mensupport orang yang kita calonkan gitu. Bang Sugeng, kalau tadi Anda menyebutkan ya Kementerian LHK tadi bagus seperti itu. Tapi ada kritik mungkin dari teman-teman PDIP, termasuk ada Pak Jarod kalau saya tidak salah. Ini perlu dievaluasi kementerian ini. Gimana dong? Oh, dengan senang hati. Oke. Sejauh dievaluasi secara terbuka, misalnya di DPR kan dengan mitra kerjanya, tapi tadi sebagaimana dikemukakan Bung Yunarto. Saya kebetulan Ketua Komisi 7, membidangi energi, sumber daya mineral, ristek, dan juga perindustrian. Kritik luar biasa dan sebagainya. Tapi tetap saya sadar betul bahwa saya di DPR sebagai Ketua Komisi 7 adalah sebagai partai kepanjang tanganan partai, di mana partai ini adalah mendukung Jokowi Ma'ruf Amin sampai tahun 2024. Itulah yang terjadi. Sehingga apa misalnya? Kenaikan BBM, waduh, itu kan agak berat. Justru dengan perhitungan yang luar biasa, kami menyetujui kenaikan BBM karena memang subsidi yang sudah sedemikian berat bagi APBN itu, dan apalagi beberapa kasus tidak tepat sasaran memang perlu dievaluasi. Itu misalnya sebagai contoh bagaimana kita tetap bulat mensupport pemerintahan ini sampai tahun 2024 tanpa reserve. Itu kan kewajiban bagi kami mensupport Pak Jokowi sampai 2024, itu kewajiban etik. Dan sekaligus hak etis kami. Bukan berarti kami mau menggerungkepi kekuasaan, mohon maaf ya. Kan orang waduh dengan kasarnya, wah ini kan mau enaknya saja ini dan seterusnya. Oh tidak sama sekali. Apapun yang nggak enak pun kita dukung, misalnya kebijakan BBM misalnya, dan yang lain banyak sekali. Baik, Bang Sugeng, kita jeda dulu. Bang Ruhut dan juga Bang Abalin, Bang Yunarto, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di MNC News Prime.